Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kimia dasar ya, atau KIMD 4110 untuk modul ke-8, di mana modul ke-8 ini terkait dengan dasar-dasar kimia organik ya. Jadi masih basic banget lah intinya. Oke, so untuk dari tes formatif yang pertama, ini tes formatif pertama terkait dengan hidrokarbon alifatik dan aromatik ya. Oke, jadi nomor satu, pernyataan benar yang benar untuk hidrokarbon alifatis kecuali. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bahas hidrokarbonnya aja, pembagiannya itu sebenarnya ada tiga. Pertama, yang dimana ada alifatik. Nah, alifatik ini yang lurus ya. Terus kemudian ada alisiklik, alisiklik yang berbentuk siklus. Terus kemudian aromatik ya. Ini juga sebenarnya sama siklus, cuman bedanya adalah terkonjugasi, ada ininya. Barulah nanti dari masing-masing ini akan terbagi menjadi jenuh dan tak jenuh. Ini juga sama nih, ini akan terbagi menjadi jenuh dan tak jenuh. Nah, kalau yang jenuh itu yang bagaimana? Kalau yang jenuh itu yang tunggal ya. So, kalau misalnya bisa kita deskripsikan untuk yang jenuh yang alifatik nih berarti alkana. Nah, ini alkana nih ya. Ini alkana. Kalau ini kebagi jadi dua, ada alkena dan ada alkuna. Ini sikloalkana. Kalau ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah ada sikloalkena dan sikloalkuna ya. Sikloalkuna. Ya sudah, berarti yang mana nih kira-kira nih ya yang sesuai. Coba kita cek dulu. Untuk soal nomor satunya, berbentuk rantai lurus, iya, rantai lurus, karena alifatik itu lurus. Berbentuk rantai siklis ini salah, karena kalau yang rantai siklis ini namanya alisiklis. Dapat berupa senyawa jenuh dan tak jenuh, ya, bisa menjadi alkana, alkena dan alkuna. Berbentuk rantai lingkar turunan benzena, ini bukan, karena ini termasuk aromatik. Loh, berarti ada jawabannya ada dua dong. Ya, jawabannya ada dua, antara B atau jadi ini jawabannya B dan D. Kecuali rantai bercabang, berbentuk rantai cabang, itu masih oke. Jadi menurut saya ini kayaknya yang B ini kayaknya tipe nih, atau ada salah bikin pilihan gandanya. Ini kalau berbentuk rantai cabang atau rantai bercabang itu masih oke. Alifatis tuh boleh kok bercabang ya. Jadi nggak harus rantai lurus. Rantai lurus yang benar-benar polos lurusnya, nggak perlu. Itu bisa aja lurus, bisa aja bercabang. Nah, jadi nomor satu nih kalau di KJ-nya nih jawabannya D. Jadi kalau menurut saya nih kayaknya yang B ini ada typo ya, atau mistyping. So ya udah, karena emang adanya begini ya kita anggap aja ya, berarti nomor satu ini gak ada jawaban yang benar ya. Bisa maksudnya yang kecuali itu bisa B sama D ya. Oke, nomor 2 terkait dengan penamaan senyawa. Ini alkena ya. CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH2, CH, CH2. Nah, ingat di sini kan berarti kita harus ini mau organik yang bagaimanapun, intinya yang pertama harus dilakukan adalah search the longest chain atau mother chain-nya. Jadi paling rantai induk atau rantai utama yang paling panjang. Nah, berhubung ini rantai yang lurus, berarti paling panjangnya begini. Nah, di mana rantai lurus ini atau ini rantai lurus atau rantai yang dipakai adalah yang pertama mengandung jumlah C yang paling banyak. Yang kedua adalah mengandung gugus fungsi yang lagi dibahas. Kalau ada rangkap 2 ya berarti rantai utamanya harus mengandung rangkap 2.
Kalau rangkap 3 berarti harus mengandung rangkap 3. Kalau misalnya kita bahas terkait dengan lebih detail lagi terkait dengan alkohol, itu berarti harus berikatan dengan gugus alkohol dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya sudah, berarti kalau udah nentuin rantainya gimana? Kasih nomor. Nah, kasih nomornya ini ingat, kalau misalnya ada gugus fungsinya, utamakan dulu gugus fungsi. Baru cabang, ya. Nah, karena ini gugus fungsinya atau yang dibahas adalah terkait dengan alkena, maka yang terdekat dulu. Nah, kalau dari kiri kan 1, 2, 3 baru ketemu. Di sini 1 udah ketemu. Berarti ambilnya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau udah bagaimana? Kasih namanya. Kasih namanya gimana? Ingat, dibiasakan kalau yang normalnya adalah nomor cabang, terus nama cabang, nomor gugus fungsi, sama baru rantai terpanjangnya. Ya. So berarti di sini karena nggak ada cabang, berarti cabangnya bisa kita skip sama nama cabangnya. So nomor apa? Ikatan rangkapnya. Nah, ikatan rangkapnya 1, 2, 3, 4, 5. 1 sama 5. Berarti 1,5. Nah, okta di ena. Jadi namanya adalah yang B ya. 1,5 okta di ena. Jadi menandakan apa? Oh, ternyata enanya ada 2, makanya dikasih namanya di. Jadi di-nya bukan di depan okta. Jadi di-nya ini sesuai dengan siapa yang double enanya. Ya udah, berarti di ena seperti itu. Tapi kalau untuk nomornya, nomor daripada ininya ditaruh di depan dari penamanya sendiri. Jadi ini menandakan bahwasanya, oh, saya punya atom karbon C ada 8, ikatan rangkapnya ada 2, dan di mana ikatan rangkap 2 bijinya ini di nomor 1 sama nomor 5. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini masih banyak lagi. Bahkan ini sebenarnya bukan yang paling dasar banget. Ya kalau paling dasar banget ya kayak alkena sama alkuna yang mungkin cukup alkena sama alkunanya tuh cukup ada satu aja. Baru nanti ada cabang-cabangnya. Nah, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3. Dan sekaligus saya tambahin 4 dan 5 ya. Karena di sini cuma tinggal sampai nomor 5. Oke, so untuk nomor 3, kira-kira ini kalau dikasih namanya apa sih? Nah, ini adalah rantai siklis yang dimana tunggal semua, berarti sikloalkana ini namanya ya. Jadi ini namanya adalah sikloalkana, berarti sikloalkana. Ya, ini adalah terkait dengan sikloalkana. Ya, kalau terkait dengan sikloalkana juga sama. Cari rantai terpanjangnya. Nah, cuman karena dia udah tertutup seperti ini, berarti rantai utamanya adalah yang di bagian sini nih. Ya. Oke. Terus ada nggak cabangnya? Nah, kalau ada cabangnya berarti nanti dikasih nomor nih, sesuai dengan yang terdekat dengan cabang, seperti itu. Ya. Oke. Kalau udah gimana? Ya udah kasih nama nih, ya. Kasih namanya apa? Siklo. Nah, C-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya sikloheksana. Ya. Maka jawaban daripada soal nomor 3 adalah yang C. Nomor 4. Rumus bangun senyawa C5H12. Nah, ini ada berapa macam nih bentuknya nih? Ya, ada ada 3 ya. Yang A kalau misalnya kita ringkes ya, ini kan CH3 nih. CH3, kemudian CH2, 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 C-nya ada 5 ya. Oke, CH3. Oke. Nah, kalau ini dikasih namanya apa? Namanya adalah N-pentana, normal pentana, seperti itu. Di mana rantai terpanjangnya adalah yang ini. Mau nomornya ya nggak ada ngaruh karena nggak ada cabang ya. Oke. Yang B.
Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat mau langsung dari gambar aja dan dari soalnya aja dan langsung jawab, sebenarnya gini. C5H12 itu memenuhi rumus CnH2n plus 2. Yang artinya berarti ini bahas alkana. Ya udah, berarti atom karbon atom karbo apa namanya? Ikatan C tunggal. Ya udah, selama tunggal semua, selama dan C-nya 5, pasti kemungkinan besar itu benar kok harusnya. Ya. Tapi to make sure lagi, daripada kalau kalian mau ini ya tinggal hitung aja nih, C-nya 5, H-nya 12 enggak. Nah, gitu boleh ya. Oke, kalau untuk nomor untuk yang opsi B berarti CH3, CH2, CH, terus bawahnya CH3, kanannya ini CH3. Nah, kalau ini dikasih namanya gimana? Nah, rantai terpanjangnya tuh ini. Kalau mau begini boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Nah, nomornya dari kanan ya, bukan dari kiri, karena terdekat dengan cabang. Karena di sini kan nggak ada gugus fungsinya kan. Ya udah, ini namanya apa cabangnya? Cabangnya adalah metil. Kalau satu kan metana tuh. Nah, jadi belakangnya ditambahin, jadi ganti, jadi ana, jadi il, jadi metil. So berarti namanya adalah 2 metil butana. Kalau yang C ya, kalau yang C bagaimana? Yang C kalau digambar berarti CH3, C, CH3, CH3, CH3 ya. Oke. Berarti kalau dikasih ini berarti begini ya. Nah, ini berarti dari kiri atau kanan sama aja. Jadi kalau dikasih nama ini sama aja ya. Ini metil juga, ini juga metil. So kalau dikasih nama ini namanya adalah 2,2 dimetil dimetil propana. Atau ini bisa dikenal dengan yang namanya neopentana harusnya ya. Coba saya cek dulu. Neopentana. Ya, benar. Ini namanya adalah kalau dikasih nama lain adalah neopentana. Seperti itu ya. Neopentana. Nah, yang B ini juga kalau dikasih nama lain ada nih, namanya adalah isopentana ya. Oke, berarti ini termasuk C5H12 semua nih. Cuma beda bentuk aja. Jadi kalau kita ibarat kata ini namanya adalah isomer ya. Beda beda struktur atau beda susunan tapi jumlah C sama, jumlah atomnya sama ya. So berarti nomor 4 ya, A, B dan C benar. Oke. So kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 5. Alkena dan alkuna dapat mengalami hal berikut: reaksi adisi ya, dengan hidrogen, klor, brom, air dengan beberapa senyawa lain kayak asam halida ya. Terus abis itu reaksi penggabungan antara molekul-molekulnya sendiri ya, ini polimerisasi ya. Maka jawaban nomor 5 adalah yang D, A, B dan C benar. Seperti itu. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, nomor 3 dan nomor sampai nomor 5. Dan kita akan lanjut, kita hapus dan kita lanjut ke tes formatif kedua. Nah, oke. Untuk nomor 2 1 sampai nomor 4 terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 1 ditanyakan kira-kira kalau dikasih nama ini nama yang etil asetat itu yang mana sih? Nah, etil asetat atau alkil asetat. Ini kalau kita nama kerennya adalah ether ya. Nah, untuk ether atau kita bisa kenal dengannya namanya alkil alkanoat ya, alkanoat. Berarti tinggal kasih nama dulu nih alkil, baru alkanoatnya. Dimana bentukannya atau rantainya tuh RCO O R aksen ya. Dimana di sini R aksennya adalah sebagai alkil. Nah, barulah nanti di sini adalah sebagai alkanoatnya ya. Berarti kita susun dulu nih. Berarti untuk soal nomor 1 berarti etil asetat. Nah, etil ini berarti C-nya 2 nih.
untuk alkilnya. Berarti kan COO. Nah, di sini berarti CH2, CH3. Kan C-nya 2. Asetat itu adalah alkana atau C-nya 2 juga. Berarti di sini udah ada 1. Berarti ditambahin 1 lagi. Nah, jadinya CH3. Nah, kenapa ada H3-nya? Supaya melengkapi si C-nya sendiri. Jadi, untuk alkil asetat itu gambarnya rumus senyawanya seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang A bagaimana? Nah, kalau yang A CH3, CH2, COOH ini namanya adalah asam propanoat ya. Oke, kemudian yang C, CH3, COH ini namanya adalah etanal ya. Karena ini alkanal ya atau aldehid. Kemudian untuk yang D CH3 CO CH3 ini namanya adalah 2-propanon. Seperti itu ya. Nah, karena ini mengandung gugus keton. Ya, karena kalau ini untuk yang A ini dia termasuk adalah asam alkanoat yang dimana rumusnya adalah atau RCOOH. Kalau etanal RCOH. Kalau keton RCO aksen ya. Ini keton atau alkanon. Terus kalau ini alkanal atau aldehid atau alkanal. Kalau ini adalah asam karboksilat ataupun asam alkanoat ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2, turunan benzena yang dapat bermanfaat secara biologis karena merupakan bagian dari apa? Vitamin iya, protein iya, hormon iya. Nah, kalau nomor 2 ini jawabannya adalah D. Kalian bisa baca di halaman 8.19 ya. Itu ada kok informasinya. Nomor 3, komponen utama minuman beralkohol atau minol adalah etanol ya. Jadi minuman beralkohol atau kayak bir itu isinya adalah etanol. Nah, untuk nomor 3 ini jawabannya ada di halaman 8.32 ya. Sudah dijelaskan kok di situ etanol merupakan campuran utama atau komponen utama minuman beralkohol ya. Oke, nomor 4, alkohol 70% untuk membantu tubuh yang menurunkan panas mengandung apa? Nah, kalau untuk nomor 4, nah kan alkohol 70% nih. Nah, kira-kira yang membantu untuk menurunkan panas itu yang mana sih? Nah, jadi apakah propanol, isopropanol, propana atau propanaldehid ya kan? Nah, kalau ini saya belum dapat info bagaimana untuk nomor jawaban 4 yang ini. Cuman pas saya cek satu-satu senyawanya, tujuannya buat apa kan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk penurunkan panas ini kan kompres dingin itu sebenarnya bisa menggunakan amonium nitrat ya, itu. Tapi ini kan pakai alkohol 70%. Nah, mengandung apa nih? Nah, antara A sama B ya kan. Kalau yang C udah nggak mungkin karena propana ini kan gas ya, dimana gas ini kan buat gas LPG. Nah, propanaldehid atau propianaldehid juga nggak bisa kepake karena fungsinya udah beda. Dia lebih buat wangi-wangian antara propanol sama isopropanol. Nah, pas saya cek ternyata untuk propanol nggak ada hubungan sama ini. Kalau propanol itu lebih ke bagian pembuluh darah ya. Karena saya baca di untuk propanol, untuk kegunaan propanol itu lebih ke jantung kayak gitu kan, berarti nggak ada hubungan sama panas. So jawaban yang tersisa adalah yang B, seperti itu ya. Nah, jadi tapi saya belum nemu isopropanol yang menurunkan panas itu, maksudnya statementnya secara rinci itu belum ada gitu. Jadi kalau misalnya untuk
nomor 4 yang ini kalian ketemu nih statementnya seperti apa, kalian bisa share aja di kolom komentar ya. Nah, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 5 sampai nomor 8. Untuk nomor 5, senyawa eter yang diproduksi dalam jumlah besar yang digunakan untuk menaikkan angka oktan atau ini zat aditif untuk bensin ya, yaitu adalah metil tertierbutil ether atau MTBE ya. Jadi jawabannya ini adalah A. Nah, ini kalau misalnya kalian cari ini statementnya ada kok ya, zat aditif untuk menaikkan bilangan oktan. Nah, ada nih salah satunya MTBE. Nomor 6, ester adalah turunan dari apa nih? Nah, ini mungkin gabungan atau hasil reaksi dari apa? Jadi nomor 6 ini terkait dengan esterifikasi, yang dimana esterifikasi di sini adalah asam karboksilat ya. Asam karboksilat ditambah dengan alkohol akan menjadi yang namanya ester ditambahkan dengan air. Dimana mekanismenya kurang lebih seperti ini. RCOOH ini R aksen OH, maka ini mengalami reaksi substitusi nih, pertukaran H dengan R yang ada di sini. Sehingga berarti RCOO R aksen ditambahkan dengan H strip OH alias H2O yang kita sebut dengan air. Ya, so jawaban nomor 6 adalah A yang terkait dengan reaksi esterifikasi. Nomor 7, senyawa ester umumnya mengeluarkan bau yang bagaimana? Ini jawabannya adalah yang B ya. Jadi senyawa ester tuh terkait dengan kayak alkil alkanoat tuh itu mempunyai bau-bau tersendiri. Contohnya ya, ini saya kasih beberapa aja deh. Untuk nomor 7, contohnya yang pertama adalah etil etil heksanoat. Nah, ini kan alkil alkanoat ya. Ini biasanya terkait dengan bau nanas. Terus habis itu bau lemon, etil format atau etil metanoat ya. Etil format itu ini terkait dengan lemon. Nah, seperti itu. Jadi ada senyawa-senyawa yang mewakili daripada aroma atau bau daripada buah-buahan ya, atau bunga seperti itu. Oke. So, nomor 7 adalah jawabannya B. Nomor 8, senyawa cuka merupakan turunan asam karboksilat. Asam karboksilat itu yang mana? Asam karboksilat. Ya. Nomor 8 asam karboksilat itu benar ya, karena apa? Senyawa cuka atau asam cuka itu asam cuka, atau kita bisa bilang namanya adalah, atau nama lainnya adalah asam asetat. Nah, ini kan mempunyai formula CH3COOH. Mempunyai rumus CH3COOH berbau asam ya. Jadi, ya kalau misalnya B sama C benar, gak mungkin dong A-nya salah kan? Ya udah. Berarti A-nya juga ikut benar, maka jawaban nomor 8 adalah yang D ya. A, B, dan C semuanya benar. Nah, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk modul ke-8. Nah, jadi mungkin ini sekaligus aja langsung ya, karena berhubung juga masih ada waktunya. So, saya mau langsung continue lanjut ke modul ke-9. Oke, so untuk modul ke-9 itu terkait dengan dasar-dasar daripada dasar-dasar biokimia atau makromolekul yang ada hubungannya dengan biologi. Contohnya kayak karbohidrat ya. Karbohidrat itu kan ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Terus protein itu kan adalah makromolekul. Monomernya atau mikromolekulnya adalah namanya ada lagi nanti, sehingga nanti akan membentuk yang namanya protein. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, so oke. Untuk nomor 1, protein merupakan polimer daripada ya ini adalah asam amino. Jadi asam amino ini, nah jadi
terkait dengan asam amino sendiri, itu bentukannya adalah seperti ini. Apa sih namanya? Nah, jadi asam amino itu pusatnya C, kemudian dia mengandung H, kemudian dia mengandung COOH, kemudian dia mengandung alkil. Nah, kemudian dia mengandung NH2 ya. Nah, dari sini jadi nanti dia akan membentuk, ini dia masih monomer ya, alias ini monomer dari protein. Nah, di sini ada R, barulah di sini R-nya adalah alkil yang nanti akan membedakan, akan ada dua, ada asam amino esensial. Nah, jadi nanti ini akan terbagi menjadi ada asam amino esensial sama asam amino non esensial. Nah, nanti kalian tinggal cari dan baca kira-kira asam amino esensial itu apa aja, kalau yang non itu apa aja ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya A. Nah, lanjut ke nomor 2. Secara umum, gugus yang tidak terdapat dalam asam amino esensial adalah gugus apa? Nah, itu jelas banget ya. Yang nggak adalah gugus keton. Nah, kita lanjut ya. Tapi belum saya hapus untuk nomor 1 dan 2-nya. Nah, karena kita lanjut ke nomor 3, ikatan peptida yaitu adalah ikatan yang terdapat dalam protein. Nah, ikatannya bagaimana? Nah, ini jadi sebenarnya asam amino ini dia sebagai ion Zwitter namanya. Jadi sebenarnya tuh nanti akan membentuk seperti ini ya. NH3 plus, ini adalah ion Zwitter ya, ion Zwitter. Nah, kalau ikatan peptida gimana? Nah, ini CHR COOH, terus ini adalah NH2. Nah, tapi saya nulisnya begini ya. NH kemudian ini saya kopas nih ya. Nah, ini saya simpan dulu. Nah, saya taruh sini nih ya, ion Zwitternya. Nah, jadi kan namanya polimer itu terdiri dari beberapa monomer yang bergabung. Nah, tapi ada reaksinya, nggak bisa sembarangan. Jadi ini sama ini nanti bakal berikatan. Sehingga kalau misalnya ini akan berikatan, dia misah nih. Jadinya berarti HAN. Nah, ini ada H, kemudian ini ada C, ada R, ada H. Di sini jadinya adalah CONH, strip C, strip H, strip bawahnya R, COOH. Nah, jadi inilah yang dinamakan ikatan peptida ya. Ini adalah ikatan peptida. Nah, apakah cuma segini doang? Enggak, ini bisa lanjut lagi ya. Nah, makanya mungkin lebih enaknya nulisnya enggak gitu, melainkan nulisnya begini. Ini strip lanjut lagi, ini strip lanjut lagi. Nah, itu namanya protein ya. Jadi, nomor 3 adalah begini pembahasannya terkait dengan protein. Nah, itu adalah ada ikatan peptida, ada ion Zwitter, struktur asam amino yang dimana nanti akan ada asam amino esensial dan non esensial. Yang kalian bisa cari nih, nanti dibaca dulu. Takutnya nanti pas mungkin UAS ada keluar gitu kan, ada hubungan sama asam amino esensial dan non esensial. Nah, jadi bisa jadi terkait dengan pengertiannya ataupun contoh-contohnya ya. Oke, nomor 4, protein yang berkurang bla 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 bla, sifat tersebut merupakan salah satu sifat protein yaitu adalah denaturasi. Jadi jawabannya B. Nah, untuk rincinya ini ada tambahan nih. Di bukunya ternyata ada nih. Ini ada di halaman 9.4 ya kan. Terus untuk yang nomor 2 ini juga ada nih, halaman 9.5. Nah, jadi ini
9.4 sampai 9.5 ya untuk nomor yang ini nih. Nah, ini 9.5-nya persis. Nah, kemudian kalau untuk nomor 3 ini ada di halaman 9.6 ya. Ini 9.6 ada nih ya. Nah, untuk nomor 4 ada di halaman 9.7 sampai 9.8 ya. Nah, kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 4-nya. Dan kita akan lanjut ke nomor 6, 5 sampai 7. Nah, untuk nomor 5 ini ada penjelasannya ada di halaman 9.9. Nah, jadi yang tidak benar alias yang bukan jawabannya adalah yang B ya. A, C sama D ini ada penjelasannya di situ ya. Nah, lanjut untuk nomor 6 ini ada di halaman 9.4 sampai 9.5 terkait jenis-jenis asam amino. Nah, jadi nomor 6 ini kalau kita gambar terlebih dahulu ya, untuk yang A, alanin, itu gambarnya adalah seperti ini. CH3, CH, NH2, COOH. Nah, kemudian untuk C terlebih dahulu, ini ada di CH3, CH, CH3, CH2, CH, NH2, COOH. Nah, kemudian untuk yang B, valin, itu adalah gambarnya begini. CH3, CH, CH3, terus kemudian CH lagi, NH2, COOH. Sedangkan untuk yang D, nah yang D ini berbeda sendiri. Strip, nah ini NH2 plus, ya NH2 plus. Kemudian lagi, ini ada C, ini CH3. Sorry, ini gambarnya nggak gini. Nah, COOH, nah seperti ini. Nah, jadi gambar tuh begini, NH, terus begini, ya. Nah, jadi mana yang paling berbeda? Ya, jawabannya adalah yang D. Ya, karena A, B sama C ini mirip nih, ya. Yang beda sendiri adalah yang D. Nah, terkait dengan nomor 7, ya, kita lanjut ke nomor 7. Ini ada di halaman 9.7 kalau nggak salah. 9.6, ya. Ini ada hubungannya dengan pembentukan asam amino, pembentukan protein dari asam amino, yang dimana kan tadi dijelaskan ada ikatan peptida yang dimana H sama OH-nya itu keluar. Nah, berarti apa? Dari ikatan peptida ini ada di antara NH2 dengan COOH ya. Jadi dari C, H, kemudian ini R, C, O, strip H, kemudian ini adalah NH2. Nah, NH2 di sini. Kemudian saya kopas saja. Nah, kemudian kan mereka berikatan nih. Ini dengan ini. Nah, nanti berarti ini berikatan dengan H yang lain, ini berikatan dengan OH yang lain. Sehingga gambar itu nanti proteinnya akan menjadi seperti ini. NH, CH bawahnya R, CO, terus kemudian NH, CH, R, CO, strip. Nah, jadi yang menjadi fokus utama daripada soal ini tuh yang ini nih. Ternyata H2O-nya terjadi di antara gugus ikat daripada gugus COOH dengan NH2. Maka jawabannya nomor 7 adalah yang B. Nah, kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 5 sampai nomor 7-nya. Dan kita akan lanjut ke 8 sampai 9 untuk mengakhiri tes formatif yang pertama di modul ke-9. Nah, jadi nomor 8 ini ada di halaman 9.9, jelas banget. Ini jawabannya adalah prostetik ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 9 ini juga ada banget, jelas banget di bukunya, ada di halaman 9.10 sampai 9.11. Yang dimana faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi enzimnya. Nah, terus kemudian ada konsentrasi substrat, suhu, pH, dan inhibitor ya. So, nomor 9 jawabannya adalah yang A ya.
Kalau yang B itu nggak ada substrat. Kalau yang C nggak ada enzim. Kalau yang D bukan, ini katalisnya salah ya, bukan katalis melainkan inhibitor. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua untuk modul ke-9. Nah, nomor 1, apabila sukrosa dihidrolisis, maka akan pecah menjadi apa? Nah, sukrosa itu dibentuk dari glukosa dan fruktosa. Maka nomor 1 jawabannya adalah C. Nah, kalau mau detail, kalian bisa baca di halaman 9.21 ya. Oke, itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang bukan merupakan sifat kimia karbohidrat. Pereduksi, pembentukan furfural, isomerisasi ini bisa. Nah, untuk nomor 2 ini ada di halaman 9.22 sampai 9.24 ya. Jadi yang A ini oke. Yang B ada nggak? Ada. Nah, yang C bagaimana? Yang C salah. Nih, optis aktif ya. Yang D ini ada semua. Ya, so nomor 2 jawabannya adalah yang C. Terpampang jelas sekali ada di halaman 9.22 sampai 9.24. Nah, kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke nomor 2 sampai nomor 5. Oke, mungkin dulu. Bentar ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ditambahin satu nomor lagi yaitu nomor 6. Nah, rumus dari trigliserida yang mana tuh? Nah, ini terpampang jelas juga ada di depan materinya. Nah, ada di halaman 9.26 ya. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut ke nomor 4, fosfolipid adalah golongan lipid yang dimana fosfolipid itu mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat, betul? Nah, ini yang B ini juga benar, yang C ini juga benar ya. Kalau untuk yang secara detail spesifiknya di bukunya sih cuman ada yang A doang ya. Ada di halaman 2.28 9.28 sampai 9.29. Nah, kalau yang C dalam membran ini terkait dengan membran sel. Jadi kalau gambar membran sel itu kalau kalian tinggal cari aja gambar membran sel yang biasanya di mana gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia membentuk layer double di atas begini sama begini. Jadinya namanya adalah bilayer atau lapisan ganda. Nah, kalau A sama C benar, nggak mungkin dong B-nya salah. Nah, jadi mengandung gugus polar pada kepala. Nah, kepala ini adalah polar. Terus yang ini adalah non polar ya. Oke, so jadi jawaban nomor 4 adalah yang D. Lanjut ke nomor 5, nukleotida. Nah, nukleotida atau yang kalau kita bagi menjadi yang namanya DNA dan RNA adalah monomer dari asam nukleat yang mengandung. Nah, untuk nomor 5 ini ada di halaman 9.32 sampai 9.33. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B. Ada basa nitrogen, ada adenin, ATSG ya. Nah, jadi ada basa nitrogen tuh yang kayak adenin, guanin, timin gitu ya. Ada urasil, terus asam fosfat sama pentosanya atau gula pentosa. Kemudian nomor 6. Untuk nomor 6, basa nitrogen yang tidak terdapat dalam DNA yaitu adalah urasil. Karena ini adalah ATSG kalau untuk di DNA. Adenin, timin, sitosin, dan guanin ya. Nah, ini kalau DNA ya. Kalau RNA bagaimana? Kalau RNA itu tinggal ganti aja tuh ya. Si adenin si timin jadi urasil. Jadi namanya AUSG. Adenin, urasil, sitosin, guanin ya.
Nah, ini ada di halaman 9.36 ya. Jadi bisa baca lebih detailnya ada di halaman 9.36. Nah, oke, so kita lanjut. Kita hapus untuk nomor 3 sampai nomor 6-nya. Dan kita lanjut ke 3 soal terakhir untuk mengakhiri pembahasan video KIMDAS dan pembahasan untuk modul ke-9. Nah, nomor 7, RNA yang berfungsi sebagai pembawa molekul asam amino ke dalam ribosom. Namanya apa tuh? Namanya adalah tRNA ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kalau kalian mau baca detailnya ada di halaman 9.39 sampai 9.40 ya. Kalian bisa baca. Untuk mRNA ada yang namanya tRNA transfer. M-nya mRNA adalah messenger. rRNA R-nya adalah ribosomal. Kalau sRNA nggak ada ya. Jadi sebenarnya nomor 7 ini pilihannya tinggal antara A, B, atau C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk nomor 8, rumus empiris untuk sukrosa ini juga udah jelas banget. Di bukunya ada. Rumus sukrosa itu adalah C12H22O11. Atau bisa kita bilang dengan rumus empirisnya yaitu adalah C12H2O11 ya. Jadi rumus empiris daripada karbohidrat itu adalah CnH2OM seperti itu. Nah, kalian bisa baca ini untuk di nomor 8 ini ada di halaman 9.17 ya. Halaman 9.17 kalian bisa baca detail di situ, ada kok penjelasan rumus empiris sukrosa itu bagaimana dan rumus molekul ininya totalnya jadi kayak gimana tuh ada ya di sini. Nah, kita lanjut ke soal terakhir. Untuk nomor 9, hasil savonifikasi dari lemak ya adalah apa? Ya, jadi savonifikasi lemak dengan larutan basa lah intinya. Hasilnya adalah gliserol dan anion basa, atau mungkin lebih tepatnya adalah yang B ya, gliserol dan anion asam lemak. Nah, untuk nomor 9 kalian bisa baca ini ada di halaman 9.27 ya. Oke. So dengan begitu ya, jadi nomor 9 jawabannya B. Nah, dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan video pembahasan untuk matkul kimia dasar ya, karena kimia dasarnya cuma 9 modul doang karena 3 SKS. So, begitu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kimia dasar dengan kode matkul KIM D4110. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video dari part pertama sampai part terakhir. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi yang sudah donasi di saweria.co lewat link yang ada di deskripsi ataupun scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan ajaran ini secara finansial. Dan jangan lupa untuk di like dan di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan jika ada keliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.